menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Ya. Yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Ya, Polri akan, karena pasti tujuannya baik untuk Republik ini, untuk negara ini. Ya, itu melanggar perda. Memasang spanduk itu ada aturannya, harus ada izinnya dan harus bayar pajak. Ya, itu yang saya katakan dengan pencegahan keras, preventive strike. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Tim penertiban dari Kodim untuk kemudian lewat ke setel Slipi, baru untuk sampai ke pas depan gerbangnya markas FPI. Betul, Kodim mau menurunkan, ada perlawanan sekitar 50 orang, tapi tidak terjadi apa-apa. Jadi Jakarta ini harus dijaga indah, jangankan baliho atau bendera atau spanduk, reklame saja yang besar, yang kuat, kalau ditemukan tidak sesuai dengan peruntukannya pasti diturunkan. Si Rizik Syihab kabur. TB Hasanuddin dan Kapolda dukung Pangdam Jaya. Bubarkan, jangan sampai ragu. Pemirsa, Jurnal Istana mengabarkan untuk Anda. Balihonya dicopot, kemana Habib Rizik? Detik News. Sejumlah prajurit TNI mencopot baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Pencopotan sempat diwarnai kericuhan. Kemana Habib Rizik? Baliho yang dicopot salah satunya berada di depan Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat, yang notabene merupakan markas FPI dan kediaman Habib Rizik. Mereka mencopot baliho bergambar Habib Rizik, kemudian mengangkutnya ke dalam mobil dinas. Belum ada pernyataan dari FPI ataupun pihak Habib Rizik soal pencopotan baliho hari ini. Namun, untuk pencopotan baliho di waktu sebelumnya, FPI sudah melempar kritik. Meski sudah ada kritik, Habib Rizik belum juga muncul. Beredar kabar bahwa Habib Rizik beserta menantu dan putrinya positif COVID-19 dan sedang dirawat di wilayah Bogor. FPI menegaskan kabar itu tidak benar. Tidak benar kalau beliau sakit, apalagi COVID-19, itu bohong dan berita sesat, kata Wakil Sekretaris Umum Aziz Yanuar kepada wartawan Jumat 20 November 2020 pukul 13.00 WIB. Aziz mengatakan kondisi Habib Rizik saat ini sehat, namun dia tidak mengetahui posisi Habib Rizik. Ini jelas beliau sehat walafiat. Kurang tahu saya posisi HRS. Bisa ditanya ke keluarga untuk lebih jelasnya, kata dia. Dia juga membantah kabar bahwa putri Habib Rizik, Syarifah, dan suaminya Habib Hanif positif COVID-19. Enggak, kemarin ketemu, ujar Aziz soal Syarifah dan Habib Hanif. FPI juga membuat pernyataan persoalan soal Habib Rizik. FPI menyatakan Habib Rizik sedang beristirahat, bahwa IPHRS saat ini memilih untuk istirahat, jeda sejenak, karena selain cukup lelah akibat melalui perjalanan panjang dan langsung beraktivitas dengan tingkat kepadatan tinggi, serta setelah melihat antusiasme umat sejak tanggal 10 November saat kedatangan hingga 14 November pada acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan. Umat begitu antusias pada setiap kegiatan yang dihadiri IPHRS yang berdampak pada penumpukan massa. Demikian butir pertama pernyataan FPI.
Pada poin pernyataan kedua, FPI menyatakan istirahatnya Habib Rizik sebagai wujud komitmen dalam mengajak umat untuk menciptakan pola hidup sehat. Untuk sementara, FPI melanjutkan, Habib Rizik memilih tidak melakukan kegiatan yang akan berdampak pada penumpukan massa hingga situasi kembali normal. Kepada segenap elemen masyarakat di seluruh Indonesia yang telah mengajukan undangan kepada IBHRS untuk menghadiri acaranya, maka kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena IBHRS saat ini belum dapat memenuhi undangan tersebut hingga nanti IBHRS memutuskan dapat beraktivitas secara normal kembali. Demikian bunyi poin ketiga pernyataan FPI. TB Hasanuddin ke Pangdam Jaya soal bubarkan FPI. Tak usah ragu dan takut. Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman menyebut ormas FPI bisa dibubarkan jika tidak taat terhadap hukum. Legislator PDI Perjuangan TB Hasanuddin mendukung sikap Dudung dan meminta negara tak ragu membubarkan FPI bila terbukti melanggar aturan. Saya kira ini harus direspon negara. Bila ternyata nanti secara hukum ormas FPI ini terbukti melanggar dan kemudian harus dibubarkan, maka bubarkan saja, tak usah ragu, tak usah takut, tegas TB Hasanuddin kepada wartawan Jumat 20 November 2020. Hasanuddin juga mengapresiasi sikap tegas TNI secara umum, salah satunya menurunkan baliho bergambar wajah Habib Rizik Syihab atau HRS di ruang-ruang publik ibu kota. Pada intinya saya sebagai mantan prajurit TNI sepakat dan mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan oleh Pangdam Jaya untuk menurunkan baliho Rizik Syihab, katanya. Hasanuddin menjelaskan bahwa penurunan baliho merupakan tegas Satpol PP. Namun baliho HRS kembali dipasang setiap kali diturunkan oleh Satpol PP. Oleh sebab itu, Hasanuddin menilai perlu ada tindakan tegas mengenai penurunan baliho. Memang berdasarkan tupoksi, Satpol PP lah yang memiliki kewajiban untuk menurunkan baliho. Tetapi ada informasi, setiap Satpol PP menurunkan baliho Rizik Syihab, besoknya sudah terpasang lagi. Karenanya harus ada tindakan tegas secara terukur dan itu dilakukan oleh TNI yang ternyata banyak didukung oleh warga bangsa Indonesia. Jelasnya, kalau penurunan baliho itu dilakukan oleh masyarakat atau ormas lain bisa terjadi bentrok berdarah atau mengarah ke konflik horizontal, maka saya menilai tindakan TNI ini sudah sangat tepat ketika aparat yang lain diam, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Maijen TNI Dudung angkat bicara soal viralnya video yang menunjukkan baliho bergambar wajah Habib Rizik Syihab diturunkan orang berseragam loreng. Maijen Dudung menyatakan penurunan baliho itu atas perintahnya. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik itu perintah saya. Karena beberapa kali Pol PP menurunkan dinaikkan lagi. Itu perintah saya, ujar Maijen Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat Jumat 20 November. Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan Dudung menyebut apabila FPI tidak taat terhadap hukum bisa dibubarkan. Dudung menilai FPI berbuat sesuka hati. Dia menegaskan TNI akan melakukan tindakan ketika ada baliho yang melakukan ajakan untuk berbuat revolusi. Begini, kalau siapapun di Republik ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Gak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari, katanya. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadli Imran angkat bicara soal pencopotan baliho Habib Rizik Syihab yang diperintahkan oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Fadli Imran mengaku mendukung penuh kegiatan tersebut. Saya dukung langkah yang dilakukan Pangdam Jaya, kata Fadli Imran kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 20 November 2020. Fadli Imran meyakini langkah Kodam Jaya di bawah arahan Pangdam tersebut bertujuan baik untuk negara. Fadli Imran juga menyoroti perihal pemasangan spanduk atau baliho Habib Rizik Syihab di beberapa tempat. Itu melanggar perda. Memasang spanduk itu ada aturannya, harus ada izinnya dan harus bayar pajak, tegas Fadli Imran. Mantan Kapolda Jawa Timur ini menegaskan pihaknya akan menindak tegas sekaligus melakukan pencegahan dini dari tiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah masif di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Semua langkah-langkah yang menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Jadi tolong, jangan salah paham. Semua langkah-langkah, upaya yang bisa menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Preventif strike, tutur Fadil. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.